10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah, NIM F1C219006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi dummy variabel, di mana penjelasan ini merupakan salah satu tugas dalam mata kuliah ekonometrika. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Misal, jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi, dan lain-lain. Variabel dummy merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel dummy sering juga disebut variabel boneka, binary, kategorik, atau dikotom. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai, yaitu 1 dan nilai 0, serta diberi simbol D. Dummy memiliki nilai 1, di mana D sama dengan 1 untuk salah satu kategori, dan 0 di mana D sama dengan 0 untuk kategori yang lain. D sama dengan 1 untuk suatu kategori, yaitu seperti laki-laki, kulit putih, sarjana, dan sebagainya. Untuk D sama dengan 0, yaitu kategori yang lain, seperti perempuan, kulit berwarna, non-sarjana, dan sebagainya. Nilai 0 biasanya menunjukkan kelompok yang tidak mendapat sebuah perlakuan, dan 1 menunjukkan kelompok yang mendapat perlakuan. Dalam regresi berganda, aplikasinya bisa berupa perbedaan jenis kelamin, di mana 1 sama dengan laki-laki dan 0 sama dengan perempuan. Untuk ras, yaitu 1 sama dengan kulit putih, dan 0 sama dengan kulit berwarna. Pendidikan, 1 sama dengan sarjana, dan 0 sama dengan non-sarjana. Persamaan umum variabel dummy adalah sebagai berikut. YI sama dengan alpha ditambah beta dikali XI ditambah gamma dikali DI ditambah epsilon I, di mana D merupakan dummy variabel jika dimisalkan 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki, maka dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut. Ini bentuk grafik dari variabel dummy variabel. Grafik di atas merupakan model regresi variabel dummy aditif. Garis berlabel D sama dengan 1 untuk laki-laki, dan garis berlabel D sama dengan 0 untuk perempuan. Model untuk perempuan akan menjadi YI sama dengan alpha ditambah beta dikali XI ditambah gamma dikali 0 ditambah epsilon I, sama dengan alpha tambah beta kali XI ditambah epsilon I. Dan untuk laki-laki, YI sama dengan alpha ditambah beta XI ditambah gamma kali 1 ditambah epsilon I sama dengan dalam kurung alpha ditambah gamma tutup kurung ditambah beta kali XI ditambah epsilon I. Jika terdapat 3 kategori pada tingkat pendidikan, maka penyusunan kategorik pada dataset sebagai berikut. Terdapat 3 kategori, yaitu perguruan tinggi, SD, SMP, SMA, dan tidak sekolah, di mana D1-nya untuk perguruan tinggi yaitu 1, untuk SD, SMP, SMA 0, dan tidak sekolah yaitu 0. Dan untuk D2-nya perguruan tinggi yaitu 0, SD, SMP, SMA 1, dan tidak sekolah yaitu 0. Sehingga model dapat ditulis sebagai berikut. YI sama dengan alpha ditambah beta 1 dikali XI1 ditambah beta 2 dikali XI2 ditambah gamma 1 dikali DI1 ditambah gamma 2 dikali DI2 ditambah epsilon I, di mana X1 adalah umur dan X2 adalah pendapatan.
Berikut ini contoh kasus. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan pegawai salah satu perusahaan swasta di kota Surabaya. Diperoleh data sampel sebanyak 10 responden sebagai berikut. Terdapat 10 responden, di mana variabel Y-nya bernilai yang responden pertama 4,53, responden kedua 3,41, yang responden ketiga 6,50, responden 4, 4,33, dan seterusnya. Dan juga untuk X1, X21, dan X22 dengan sampelnya sebagai berikut ini. Keterangan, dia sama dengan penghasilan dalam juta rupiah, X1 yaitu masa kerja dalam tahun, X2 tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan data kategori berskala ordinal sehingga dapat dibentuk menjadi variabel dummy. Untuk perguruan tinggi, X21-nya penilaian 1, SD, SMP, SMA 0, dan tidak sekolah 0. Untuk X22, perguruan tinggi bernilai 0, SD, SMP, SMA 1, dan tidak sekolah 0. Penyelesaiannya, beta topi sama dengan X transpose dikali X, kemudian diinverskan, dikali dengan X transpose dikali Y panah. Beta topi sama dengan matriks X transpose dikali X, kemudian diinverskan, sehingga didapat beta topi sama dengan 2,18, 0,54, 0,89, dan 0,34. Didapat persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 2,18 tambah 0,54 X1 tambah 0,89 D1 dikurang 0,34 D2 ditambah epsilon. Berikut ini perhitungan dengan SPSS. Pertama, masukkan data pada data view sebagai berikut. Kedua, membuat variabel dummy pada variabel X2. Langkah pertamanya itu klik transpose, kemudian pilih record into different variable, kemudian masukkan variabel X2 pada kotak numerik variabel, kemudian output variabel pada bagian output variabel, input nama variabel dummy pada kolom name, contohnya dummy 1. Seperti gambar berikut ini. Kemudian klik all and new values, tentukan reference kategori contoh perguruan tinggi. Pada bagian alt value, pilih salah satu kategori selain reference kategori. Kemudian pada bagian new value, pilih value dan masukkan angka 1. Klik ADD. Lalu pada bagian alt value, pilih all other value. Kemudian pada bagian new value, pilih value dan masukkan angka 0. Klik add. Kemudian continue, oke. Ulangin untuk dummy 2. Dan yang terakhir, lakukan analisis regresi seperti biasa dengan asumsi normalitas. Masukkan variabel X1, dummy 1, dan dummy 2 tanpa menyertakan variabel X2. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai regresi dummy variabel. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.